Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Safitri dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2023B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan intertekstual. Menurut Hartoko dan Rahmanto, bahwa intertekstual adalah teks yang ditempatkan di tengah-tengah teks-teks lain. Teks lain sering mendasari teks yang bersangkutan. Dalam alam pikiran intertekstualitas yang diilhami oleh ide-ide, sebuah teks dipandang sebagai tulisan sisipan atau cangkupan pada kerangka teks-teks lain. Dalam kerangka keseluruhan, itu teks yang bersangkutan merupakan jawaban, peninjauan kembali, penggeseran, idealisasi, pemecahan, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk pendeskripsian kajian intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan dan Air Mata Surga. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini ialah 1. Pendeskripsian karakter tokoh utama dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. 2. Pendeskripsian alur cerita dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Yang ketiga, pendeskripsian latar cerita dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. 4. Pendeskripsian hubungan intertekstual dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Yang kelima, pendeskripsian hubungan hipogram dan transformasi dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Hasil dari analisis data yaitu: yang pertama, karakter tokoh utama yaitu Keke dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu tabah, mudah bergaul atau bersahabat, sabar, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Karakter tokoh utama yaitu Bara'ah dalam novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura yaitu suka menolong, rajin menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, sabar, bersemangat, tabah, dan kasih sayang. Alur yang digunakan pengarang dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu alur maju karena pengarang memulai cerita dengan perkenalan dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Sedangkan alur yang digunakan pengarang dalam novel Air Mata Surga yaitu alur campuran karena pengarang memulai cerita dengan melukiskan suatu keadaan dan diakhiri dengan penyelesaian. Yang ketiga, latar terbagi menjadi 3 yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. A. Latar tempat. Dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu kamar, Jakarta, yayasan pondok pesantren Al-Kamal, di kelas, kafe, dan mall, di taman, di mobil, dan di rumah sakit, apotek, laboratorium, rumah sakit, kamar ayah, kantin, pesantren di daerah Banten. Latar tempat dalam Air Mata Surga karya Rokajat Asura yaitu rumah sakit, distrik Hujun Makkah, Kairo, parkir apartemen, di mobil, di pesawat Makkah, dan lain sebagainya. B. Latar waktu dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu pagi hari, hari Senin, malam hari, sore hari, pukul 8 malam, pukul 9 pagi, pukul 1 siang, dan pukul 6.30 pagi. Latar waktu dalam novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura yaitu Jumat sore, sore hari, malam hari, siang hari, dan pagi hari. C. Latar sosial. Latar sosial dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mitos dan kepercayaan manusia terhadap karma atau kisas. Latar sosial dalam novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura yaitu kehidupan masyarakat Arab, peraturan daerah Makkah, kehidupan masyarakat Saudi, dan kehidupan masyarakat Timur Tengah. 4. Hubungan intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar dan novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura yaitu adanya persamaan pada karakter tokoh, latar tempat, dan latar waktu, serta adanya perbedaan pada alur, latar, dan bahasa yang digunakan dalam kedua novel.
Yang kelima, novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar merupakan hipogram untuk novel Air Mata Surga. Hal itu terbukti karena adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel Air Mata Surga yang sudah lebih dulu diekspresikan Agnes Davonar dalam novelnya yang berjudul Surat Kecil Untuk Tuhan pada tahun 2008, kemudian ditransformasikan oleh Rokajat Asura pada novelnya yang berjudul Air Mata Surga pada tahun 2011. Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka diperlukan penjelasan tentang bagaimana hasil tersebut dapat dihasilkan. Berikut ini pembahasan hasil analisis data di atas: karakter tokoh, alur, latar, hubungan intertekstual, hubungan hipogram, dan transformasi digunakan dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar dan novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura. Novel Surat Kecil ini Untuk Tuhan adalah sebuah buku yang diangkat dari kisah nyata perjuangan gadis remaja penderita kanker. Kisah ini sempat diulas dalam acara Kids Andi. Sebelumnya, buku ini diterbitkan secara online dan dibaca lebih dari 350.000 pengunjung. Banyak pembaca yang terinspirasi oleh kisah novel ini sehingga buku ini dicetak secara luas dan terjual lebih dari 30.000 buku. Buku ini mencetak sukses di Indonesia dan Taiwan dalam waktu 2 bulan. Novel ini menceritakan tentang seorang anak gadis yang cantik, pintar, baik hati, ceria, penyabar, ikhlas, rajin, penyayang, dan sederhana. Cantika atau biasa dipanggil Keke berusia 13 tahun yang menderita kanker jaringan lunak pertama di Indonesia. Novel Air Mata Surga adalah satu di antara karya sastra yang diciptakan oleh Rokajat Asura. Karakter tokoh adalah sifat atau watak yang dimiliki manusia untuk bersikap dalam menyelesaikan masalah ataupun menghadapi sesuatu. Hasil analisis dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar, yaitu tokoh utama Keke memiliki 7 karakter, yaitu tabah, mudah bergaul atau bersahabat, sabar, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Karakter tokoh utama dalam novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura yaitu Baraah memiliki 9 karakter, yaitu suka menolong, rajin, menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, sabar, bersemangat, tabah, dan kasih sayangan. Karakter tokoh terlihat dari cara pengarang menggambarkan setiap tingkah laku dan sifat tokoh dalam menyelesaikan masalah ataupun bertindak. Sekian video dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.